Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Merdeka. Nah, jumpa lagi dengan Wawan Lawyer Channel bersama hostnya Wawan. Boleh panggil Mas Wawan, boleh panggil Pak Wawan, terserah lah, monggo. Tapi jangan nama-nama bulian ya. Di samping melanggar hukum itu juga berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena saya juga ciptaan Allah gitu kan. Jadi kalau membuli saya berarti membuli ciptaan Allah. Baik, rekan-rekan koperasi semua. Presentasi malam ini koyo boy presentasi gitu ya. Kajian malam ini saya tujukan khusus untuk teman-teman di Baitul Mal wa Tamwil alias BMT. Waduh. Kebetulan hari ini seharusnya saya menghadiri satu pertemuan bersama dengan teman-teman Ikosindo, perkumpulan insan Koperasi Syariah Indonesia atau perkumpulan insan Kosindo di Mojokerto, Jawa Timur, bersama para krunya dan Agus Sutrisno, ada Pak Maskuri, ada Bu Ekantini, ada Bu Naning, ada Bu Lia, ada Bu Erni, Ketua Ikosindo. Tapi saya tidak bisa menghadiri karena kebetulan juga kondisi kesehatan saya kurang mendukung, dan juga besok pada hari Kamis saya ada kuliah gitu ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman Ikosindo, saya tidak bisa hadir. Tapi insya Allah saya doakan semoga acaranya sukses, summit di Mojokerto hari ini sampai besok ya, besok siang sepertinya jadwalnya, dan kami doakan semoga sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya di sini ingin bicara memenuhi janji saya kepada teman-teman Ikosindo untuk sedikit menyinggung persoalan BMT itu. Kalau biasanya kita mengkritisi RUU perkoperasian ya, yang sekarang juga lagi didiskusikan termasuk di Ikosindo sendiri, karena saya dengar dari atau saya baca dari grup WA pengurus pusat Ikosindo tadi, bahwa acara summit ini salah satunya adalah untuk pengkajian terhadap RUU perkoperasian, dan saya ngikutnya dengan membuat konten di YouTube kami di channel Wawan Lawyer tentang usulan-usulan kami atau kegundahan kami terkait dengan RUU koperasian gitu ya. Nah, kita sekarang bicara lebih konkret malam ini. Malam ini kita akan bicara lebih konkret. Kalau RUU perkoperasian kami masih banyak yang ingin kami kami kemukakan, tapi besok-besok lagi lah, lagi kehabisan ide. Enggak ding. Gitu. Baik, sekarang kita bicara masalah yang lebih konkret yang biasanya dialami oleh teman-teman BMT. Kadang-kadang teman-teman kita di dunia hukum yang sering bersentuhan dengan teman-teman BMT itu selalu mengatakan begini, wah mas, kasus neng BMT yang ngono-ngono baik gitu, atau kasus BMT itu ya gitu-gitu doang gitu kan. Kalau enggak kredit macet nasabahnya, yo ada nasab atau ada staff fraud, atau ada BMT mengalami masalah keuangan dan lain sebagainya, masalah likuiditas, sampai pada masalah ketidakmampuan membayar kewajiban yang ujungnya kepailitan atau PKPU, ujung-ujungnya gitu-gitu doang gitu katanya gitu ya. Tapi sebetulnya bagaimana sih masalah-masalahnya itu? Saya katakan masalahnya itu mungkin bisa kita gambarkan secara sederhana begini. Sing jenenge bisnis keuangan teman-teman, atau bisnis jasa keuangan, atau entah namanya itu jasa keuangan kalau versi OJK, atau simpan pinjam dan pembiayaan kalau versi Kementerian Koperasi. Masalah lagi podo, sing jenenge duit bisnis duit ki salah selehnya banyak. Bisnis duit kuwi salah selehe oke. Gitu ya. Artinya apa? Artinya
Yang paling penting dari menjalankan bisnis keuangan itu adalah kehati-hatian atau aspek prudensial. Ya kita niru dikit-dikit prudensial banking nggak apa-apa lah. Itu sesuatu hal yang sangat sah untuk kita tiru. Begitu. Mengapa? Pertama, sebagai badan hukum, koperasi itu bertanggung jawab penuh terhadap aset yang dimiliki dan dikelolanya. Gitu. Koperasi itu. Termasuk BMT. Koperasi bertanggung jawab secara penuh untuk mengelola secara profesional aset yang dia miliki. Dan dia kelola tentunya. By law. Atau by kewenangan dia gitu. Kalau kalau koperasi yang bergerak di bidang keuangan seperti BMT, simpan pinjam dan pembiayaan syariah, maka uang nasabah itu atau uang anggota itu yang kemudian menjadi tanggung jawab dia. Atau kalau besok RUU perkoperasian berlaku, bisa ditambah lagi tuh uang simpanan yang dalam tanda kutip sebenarnya agak-agak mirip dengan investasi yang masuk ke koperasi untuk diusahakan koperasi itu agar koperasi menjadi besar gitu. Saking besarnya tanggung jawab itu, maka koperasi itu dibadan hukumkan menjadi badan hukum sendiri. Itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang saat ini dipercaya yang berlaku secara umum, yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Kemeresek dikit nggak apa-apa ya, karena hujan lumayan deras ini di tempat kami. Nah, terkait dengan bisnis koperasi, memang ketika kita pengen bisnis kita menang, maka hidup kita harus tenang di dalam menjalankan itu. Hidup kita harus tenang dengan cara apa? Kita melakukan persiapan terutama peningkatan kapasitas pengawas, pengurus, dan pengelola, termasuk Dewan Pengawas Syariah, tentang bagaimana mensiasati beberapa masalah hukum yang ada. Sebagai sebuah lembaga tentunya banyak potensi masalah hukum yang ada, gitu kan. Nah, saya ingin mencontohkan beberapa hal saja yang menjadi potensi masalah hukum yang kemungkinan akan dihadapi oleh banyak koperasi. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, saya tidak ingin atau saya sama sekali tidak berharap semua koperasi itu mengalami masalah hukum gitu ya. Karena apa? Masalah hukum itu jelas, ribet, terus detail, dan mengeluarkan cost yang tidak sedikit. Pikiran, tenaga jelas terkuras, gitu ya. Ya kita lihatlah proses hukum di negara ini mungkin ya secara relatif kalau dikatakan ya ada misalnya di proses pengadilan saja ya, peradilan yang cepat dan berbiaya ringan, ternyata di pengertian di masyarakat cepat dan berbiaya ringan itu relatif gitu loh. Karena apa? Tingkat kesejahteraan masyarakat itu juga beragam. Gitu kan? Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget gitu ya. Ada bumi, ada langit. Gitu kan? Terus dan BMT pun juga begitu. BMT ada yang beraset sangat besar. Gitu ya. Ada yang beraset kecil gitu. Misalnya yang beraset sangat besar itu ya BMT yang sudah lama yang memang jangkauan marketnya luas. Kalau BMT yang baru berdiri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa jadi asetnya sangat kecil gitu ya. Gitu. Nah, meskipun beraset besar dan beraset kecil yang namanya koperasi BMT, dia tetap badan hukum. Dan badan hukum itu punya satu kunci ketika menghadapi persoalan. Badan hukum itu punya organ yang namanya pengurus kan, atau pimpinan. Pimpinan itu berarti logikanya adalah pengurus.
dan pengurus di koperasi. Sementara ini kalau berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 25 tahun 92, pengurus mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Apa maknanya? Ya segala urusan yang berurusan dengan pengadilan itu tanggung jawabnya pengurus. Gitu. Kalau misalnya ada persoalan pencucian uang yang mana BMT terlibat, ya pengurus yang pertama kali akan diperkarakan. Kan begitu. Nah, karena pengurus ini adalah yang pertama kali akan diperkarakan, dia garda pertama menghadapi perkara-perkara hukum, maka pengurus ini harus diperkuat kapasitas pemahamannya mengenai hukum. Gitu. Itu. Pengelola? Kagak, men. Pengelola itu tanggung jawabnya terhadap pengurus. Kalau ada apa-apa yang dilakukan oleh pengelola dan itu mempengaruhi BMT, maka yang pertama kali harus bertanggung jawab kepada publik adalah pengurus, bukan pengelolanya. Pengelolanya barangkali bertanggung jawab secara hukum, bisa misalnya ada BMT kecil, uangnya di-fraud oleh pengelola, katakanlah pengurus nggak tahu apa-apa, tapi tetap nanti ketika ada masalah apa-apa, pengurus pasti akan diperkarakan, gitu kan? Karena kelalaiannya di dalam melakukan fungsi kepengurusan. Kan gitu. Saya bukan berarti mendorong para pengelola untuk menjadi penjahat di dalam pengurusannya, gitu kan. Karena Anda sebagai pribadi, Anda juga harus bertanggung jawab secara hukum. Kan begitu. Tuh, ini prinsip badan hukumnya. Kalau pencucian uang itu juga bisa terkait dengan koperasi itu sebagai korporasi atau sebagai badan usaha. Badan usaha juga bisa kena pidana, men. Kalau terkait dengan pencucian uang, nanti kita bahas. Ya. Nah, ini yang kedua, yang kemungkinan akan terkait dengan koperasi sebagai korporasi, itu adalah tindak pidana korupsi. Kita mungkin ada beberapa program pemerintah ya, yang menurut informasi yang masuk ke kami, kadang memberikan dana hibah kepada koperasi untuk dikembangkan begitu. Tapi ternyata dana hibah itu dikorupsi di internal secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Gitu. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal tindak pidana korupsi, ini pasal 20 ya. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama satu korporasi, koperasi juga masuk korporasi ya, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tergantung konstruksi kasusnya bagaimana. Maka hati-hati mengelola yang namanya dana pemerintah, teman-teman. Gitu. Hati-hati mengelola dana pemerintah. Gitu, karena sekali salah kelola, dan salah kelola itu diakibatkan oleh adanya perbuatan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, korupsi jadinya. Gitu. Ya kan? Sekarang aku tanya sih, bedanya fraud sama korupsi itu apa sih? Pertanyaan nakal untuk Anda ya. Jadi korupsi itu fraud, tapi korbannya duit, tapi yang di fraud adalah duitnya negara. Nah, itu korupsi. Nah, itu bahasa gampang ya. Ya gitu. Kalau kita kan tahu di komunitas BMT kan, kalau ada staf korupsi, wah ini staf lagi nge-fraud gitu kan. Ya korupsi ini ya fraud gitu, itu fraud, tapi yang dalam
terminologi undang-undang yang dikorupsi adalah duit negara kan gitu kan. Katanya begitu ya. Oke. Baik. Berikutnya fraud. Nah, kita masuk berikutnya nih, fraud gitu ya. Oke, kita sepakati definisi. Fraud itu berarti korupsi di internal perusahaan, wis ngono wae. Ya kan? Kalau KUHP yang berlaku sekarang sebelum nanti diganti dengan KUHP baru, maka kita bisa melihat kalau dari segi pidana, fraud itu adalah perbuatan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan. Dalam arti apa? Penggelapan, tahu penggelapan ya? Penggelapan itu ada di pasal 372 KUHP gitu ya. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu. Artinya apa? Cara memperoleh barang itu bukan secara melawan hukum, tapi barang itu kemudian dalam tanda kutip hilang atau dihilangkan dalam kepemilikan dia atau dalam penguasaannya dia. Padahal bukan milik dia kan gitu kan. Misalnya saya bertransaksi rohon dengan BMT, rohon emas. Saya gadein emas saya dengan perjanjian seminggu gitu. Dalam perjanjian seminggu saya bayar duit sebagai penembusan atau pembayaran kewajiban saya. Emas kan bisa saya ambil, tapi ternyata emasnya dijual oleh pengurus tanpa seizin saya. Ya wis, 374 KUHP kena itu. Kalau yang RUU KUHP, Undang-Undang KUHP yang baru, nanti kita bisa lihat sama-sama ya, di lain kesempatan lah gitu kan. Karena itu kalau kita bicara Undang-Undang KUHP yang baru, panjang banget itu. Kita bisa membedahnya sendiri. Ya sekarang kita pakai yang lama dulu lah, gitu kan. Karena yang lama realitanya masih berlaku dan ini juga masih dalam masa sosialisasi undang-undang KUHP tersebut, gitu ya. Fraud itu ada beberapa hal yang kita tahu semuanya. Yang namanya fraud itu ada beberapa hal. Contoh ya. Contoh misalnya gini. Kejahatan perkreditan. Wah, ini aku ambil dari beberapa sumber ya. Kejahatan perkreditan. Contohnya begini. BMT sebagai debitor memalsu laporan keuangan dan performance kinerja agar dapat menggait penabung atau investor, penyimpan atau investor. Jadi dipalsu tuh laporannya tuh. Gitu kan. Termasuk ketika dia misalnya mau mengajukan pembiayaan ke institusi keuangan yang lain, misalnya perbankan. Gitu. Laporan keuangannya dimanipulasi agar memperoleh kredit. Nah, itu. Ini contoh nge-fraud. Yang nge-fraud siapa? Yang ngajuin duit siapa? Ya pengurus lah. Masa marketing ngajuin kredit atas nama BMT? Ngawur wae. Nah, ini contoh ya, hati-hati. Yang kedua, BMT mengajukan kepailitan dengan iktikat buruk untuk lepas dari jeratan kredit dan melepas aset dengan harga rendah dan lepas dari jerat pidana atas kejahatan keuangan yang terjadi di dalamnya. Kita sama-sama ngerti teman-teman bahwa kadang kepailitan itu bisa menjadi modus, gitu. Modus gitu. Bukan kadang-kadang sih, itu dapat menjadi modus. Nah, salah ngomong toh, gitu. Kadang-kadang dapat menjadi modus kepailitan itu untuk untuk lepas dari jeratan hukum. Padahal di dalamnya bisa jadi ada kejahatan keuangan itu. Saya tidak akan menunjuk satu kasus ya. Kalau kasus-kasus yang sudah berjalan, biarkanlah itu proses hukum yang berlaku. Tapi saya hanya memberikan gambaran secara teoritis.
atau gambaran secara apa yang ada dalam imajinasi saya dengan adanya atau ketika saya ditanya contoh kelemahan kepahilitan itu kayak apa. Nah, itu salah satu jawaban saya. Gitu. Gitu. Ya. Itu contohnya salah satu contoh jawaban saya. Itu kayak gitu. Nah, apakah ini benar atau tidak, faktual atau tidak, saya tidak tahu dan saya tidak berani mengatakan ini ada. Tetapi bisa jadi ada. Gitu. Saya katakan bisa jadi ada. Gitu. Nah, berikutnya pemalsuan dokumen, pencurian identitas nasabah atau anggota. Nah, ini contoh misalnya pembiayaan fiktif. Ini bukan hanya pengurus nih, pengelola juga bisa menjadi pelaku. Pelaku kan ada 4, aktor intelektual atau intellectual dader, pelakunya sendiri, pelaku penyerta dan pembantu pelaku. Kan ada 4 macam tuh dalam ilmu hukum. Ya. Pengurus bisa, pengelola bisa, pengawas kalau ikut-ikutan yo iso. Kan gitu. Ini contohnya. Ya. Bagaimana fraud itu bisa dilakukan. Ya, paling pembiayaan fiktif. Apa itu tadi? Angsuran yang nggak masuk. Terus tabungan yang nggak masuk ke BMT ya, ke rekening BMT dan lain sebagainya. Bagaimana cara menindaknya? Perkuat audit internal. Audit internal Anda itu jangan Anda remehkan, men. Ya. Secari kertas opini audit yang ditulis oleh seorang audit internal yang menyatakan ada pelanggaran hukum yang dilakukan Anda, maka serendah apapun gaji dia, selembut apapun sifatnya akan dapat mengantarkan Anda semua ke dalam penjara. Gitu. Wahai pelaku BMT, kalau Anda ingin aman, perkuat audit internal. Gitu. Itu untuk menghindari fraud. Ya. Itu institusionalnya. Yang kedua adalah pendekatan kesadaran. Perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari keburukan kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Sering ucapkan itu. Nah, siapa itu? Sayyidul Istighfar. Nah, wis. Gitu? Nah, gitu. Nah, apa itu jenis-jenis fraud? Nah, kecurangan laporan. Yang tadi kita udah inilah ya. Yang kedua penyalahgunaan aset dan penggelapan aset oleh pengurus, pengawas, pengelola. Dewan Pengawas Syariah piye? Ya bisa aja kalau dia pelaku. Kan gitu. Ya kan? Korupsi bantuan pemerintah misalnya yang dikelola koperasi harusnya digunakan untuk lending kredit atau lending pembiayaan, digunakannya adalah untuk tujuan lain, misalnya apa? Pengurus beli mobil buat pribadi, memperkaya diri sendiri, bukan aset koperasi, gitu kan? Nah, terus kecurangan terkait komputer atau TIK, hati-hati, yang namanya digital itu mesti ada resiko diotak-atik. Saya banyak dapat laporan atau bukan laporan, tapi saya dapat banyak informasi dari teman-teman beberapa BMT yang mengalami kasus fraud di institusinya. Hampir semua disertai dengan pengotak-atikan sistem IT oleh pelaku. Untuk apa? Menghilangkan jejak.
gitu. Maka penanggung jawab IT-nya harus jelas. Siapa orangnya dan dia bisa dipegang. Perkuat audit internal. Gitu. Dan berikutnya adalah penghilangan alat bukti. Nah, tadi salah satu contohnya tuh. Ya kan? Terus kecurangan lain yang merugikan BMT. Bocorkan data atau jual data rahasia internal dapur BMT ke pihak yang lain. Nah itu. Ya kan? Anda pernah mengalami nggak? Jangan sampai lah. Ya. Repot. Gitu. Nah, ini contoh masalah hukum. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kalau fraud itu bisa diselesaikan secara pidana plus perdata. Perdatanya jelas 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum berkonsekuensi ganti rugi. Kan gitu. Kan kita pengen duit BMT balik dan pelakunya kapok. Ya udah, pidanakan, habis itu tuntut perdata. Itu pengetahuan saya. Yo syukur-syukur iso dimediasi sebelum masuk proses hukum. Misalnya terkait dengan perdata, sebelum sidang perdata, keluarganya mungkin atau siapalah teman-temannya gitu mau nebus atau mau ada pengalihan piutang. Jadi dianggap utang dari si yang bertanggung jawab, ya wis lah gitu kan. Gugat atau mungkin dianggap udahlah, yang penting BMT duitnya balik gitu. Terus urusan si kita dengan si pelaku itu menjadi urusan pelaku dengan temannya yang nebus. Ya wis. Kalau semuanya sama-sama happy kan oke. Yang namanya prinsip perdata adalah perdamaian menyelesaikan sengketa. Kalau sama-sama happy, ya wis. Ambil coy. Sepanjang tidak melawan hukum lo ya. Oke. Tuh. Kalau contoh-contoh hukum yang terkait dengan pidana, oke. Penggelapan, pemalsuan dokumen, tadi sudah kita sebutkan. Pencurian data, ini di Undang-Undang ITE, itu ada tuh. Otak-atik data software. Bank gelap, wes. Karena pemalsuan izin. Maka izin usaha beresin tuh BMT. Gitu kan, karena apa? Endingnya adalah Undang-Undang LKM, pidana, atau Undang-Undang Perbankan yang dipidana karena bank gelap. Kan gitu. Pasal 46 Undang-Undang Perbankan, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha pimpinan BI. Kalau di Undang-Undang Perbankan pimpinan BI ya, tetapi kan di sisi lain walaupun koperasi simpan pinjam tidak mengajukan izin ke Bank Indonesia, tapi kan kita punya mekanisme yang dilindungi undang-undang. Gitu. Kalau yang ada sekarang berarti Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah sebenarnya, tetapi di dalamnya ada pembagian urusan pusat daerah kan gitu kan, dan salah satunya adalah terkait dengan koperasi. Maka itu yang menjadi dasar hukum kita sebenarnya saat ini gitu kan. Nah, ini seri 1 presentasi ini. Presentasi ini akan dibuat beberapa seri. Nah, karena nanti kalau kepanjangan nanti kita ngantuk gitu ya. Ini udah setengah jam. Kita jumpa lagi di sesi kedua untuk masalah hukum. Saya akan bicara akad, saya akan bicara force majeure, dan saya akan bicara kesengajaan gitu ya. Akad, force majeure, kesengajaan. Oke lah, terkait dengan masalah hukum semuanya. Oke, teman-teman, Ikusindo, selamat bermeeting. Ria. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton, jangan lupa komen, jangan lupa share yang baik dari sini. Kalau kita mau diskusi maka boleh diskusi di kolom komentar, tetapi harus diskusi yang sopan, jangan melanggar aturan, jangan melanggar undang-undang ini, dan jangan ada isu sara di situ. Ya. Dan tolong jangan diskusi politik deh di bawah. Karena kita diskusi hukum. Ya, ini tensi lagi 2023 ini kan menjelang tahun politik ya.
Jadi kadang dikit-dikit kita ngomong, dikit-dikit apa, asosiasinya sudah calon ini, calon ini, calon ini. Ya, itulah bangsa kita yang masih harus belajar, masih harus berdoa banyak-banyak kepada Tuhan sehingga bangsa kita ini disempurnakan menjadi manusia yang sempurna. Kalau kita ingat revolusi mental yang dilakukan oleh dalam konteks pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini, berarti apa? Kita merevolusi cara kita untuk berbangsa dan bernegara dengan apa? Membangun lebih baik. Baik, terima kasih. Itu saja di sesi 1. Saya akan melanjutkan di sesi 2 nanti di file yang lain. Demikian saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.